Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama membaringkan tubuh kita dalam istirahat kita malam hari ini, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan dan bersatu dalam doa. Nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, suasana hati yang kita rasakan seringkali bermula dari pikiran kita. Apabila kita berpikir positif, maka kita akan merasakan suasana hati yang nyaman dan tenang. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dalam hati kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita supaya selalu berpikir positif. Karena pikiran yang positif akan berdampak pada perkataan dan tindakan kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga pikiran, supaya setiap orang percaya selalu memiliki pikiran yang baik atau positif. Dikatakannya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan memiliki pikiran yang demikian, maka perkataan dan tindakan kita pun akan diarahkan kepada hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang menunjukkan kebajikan dan mendatangkan pujian. Hal-hal ini tentunya sangat berkenan di hadapan Tuhan dan memang diajarkannya. Dengan berpikir, berkata, dan bertindak demikian, maka kita akan mendatangkan kebaikan atas hidup kita dan bahkan atas hidup orang lain. Walaupun kecil dan sederhana, sesuatu yang kita lakukan, kalau di dalamnya ada kebaikan, maka itu akan dapat mendatangkan sukacita bagi orang lain. Saudaraku jemaat Tuhan, lawan dari berpikir positif adalah berpikir negatif. Contoh dari berpikir negatif adalah selalu merasa khawatir, cemas, takut, putus asa, iri hati, curiga, dan cemburu. Pikiran ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang hanya mengandalkan diri dan kemampuannya sendiri, atau orang-orang yang hanya melihat pada kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Pikiran yang demikian dapat membuat kita frustasi, stres, terbeban, bahkan sakit. Baik sakit secara fisik maupun jiwa kita, sehingga dapat berakibat buruk bagi hidup kita. Kita dapat menjadi orang yang selalu bersungut-sungut, kecewa dan bersedih, tidak ada semangat dan gairah kehidupan. Karena itu buanglah pikiran-pikiran yang demikian dengan selalu menyerahkan semua yang kita alami dan kita hadapi kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Ia akan selalu menyertai dan menolong kita. Serta marilah kita melihat segala kebaikan dan berkat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu bersyukur dan mampu berpikir positif. Selanjutnya, Rasul Paulus memberi nasihat supaya semua orang percaya tidak hanya memiliki pikiran yang baik, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik itu dalam kehidupannya.
yaitu dengan meneladani apa yang telah diajarkannya. Dengan demikian, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan selalu selaras dengan firman Tuhan. Maka damai sejahtera Allah dan sukacitanya akan selalu ada dan kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang telah kami renungkan bersama. Tolonglah kami untuk selalu memiliki pikiran-pikiran yang baik dan positif, sehingga suasana hati kami pun selalu merasakan ketenangan dan kedamaian. Mampukan kami untuk menyerahkan apapun yang kami alami dan kami rasakan kepadamu, sehingga kami dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Perkataan dan perbuatan kami pun diarahkan pada kebaikan. Ya Bapa, terima kasih karena kami boleh menjalani satu hari ini dengan pimpinan-Mu. Kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta mengalami banyak hal yang boleh terjadi, baik yang sesuai dengan harapan kami, maupun yang masih belum memenuhi harapan kami. Tolonglah kami untuk memaknai segala sesuatunya dengan pikiran-pikiran yang positif, sehingga di malam hari ini kami boleh beristirahat dengan tenang dari kelelahan fisik dan kepenatan jiwa kami. Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu di hati dan kehidupan kami. Jaga pelihara kami sepanjang malam hari ini Bapa. Demikian orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan segenap jemaat Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa sakit penyakit, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari celaka mara bahaya. Bangunkan kami esok pagi dan kesehatan, kekuatan, dengan semangat dan sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan mampukan kami menyerahkan hidup kami, apapun yang menjadi rencana, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang kami lakukan esok hari dalam pimpinan dan penyertaan Allah saja. Kami menyerahkan Bapa, saudara kami jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul melawan segala sakit penyakit yang dialami oleh tubuh jasmani mereka. Kuatkan mereka Bapa. Engkau yang memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Biar di dalam segala sesuatunya mereka boleh menyerahkan hidup mereka hanya kepada Allah saja. Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka dan memberkati setiap usaha-usaha dan proses-proses pengobatan perawatan yang dijalani dan dilakukan saat ini. Demikian saudara kami yang saat ini sedang bersedih, berduka, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka kasihi. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menyertai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Tuhan yang menjadi pengawal sejati, sahabat yang setia bagi mereka. Demikian mereka yang bergumul dengan berbagai permasalahan dan juga persoalan-persoalan kehidupan. Biarlah Engkau turut campur tangan dan Engkau turut bekerja dalam kehidupan mereka, mendatangkan kebaikan-Mu. Engkau yang memperlihatkan jalan keluar dan Engkau pula Bapa yang memberi kelegaan dan sukacita bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.